Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Rendra Labone, Stambuk F221 19084. Baiklah, saya akan membuat video tentang peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Istilah korupsi di Indonesia adalah kejahatan luar biasa yang berdampak sangat luar biasa. Pada dasarnya, korupsi berdampak buruk pada seluruh sendi kehidupan manusia. Korupsi merupakan salah satu faktor penyebab utama tidak tercapainya keadilan di negara demokrasi. Korupsi juga berdampak buruk pada sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan. Yang tidak kalah penting, korupsi juga dapat merendahkan martabat suatu bangsa di tata pergaulan internasional. Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah bersifat kolosal dan ibarat penyakit sudah sulit untuk disembuhkan. Kemudian, korupsi dalam berbagai tingkatan sudah terjadi dan hampir seluruh sendi kehidupan dilakukan oleh semua golongan masyarakat. Dengan ini, dengan kata lain, korupsi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari bagi masyarakat Indonesia. Karena sifatnya yang sangat luar biasa, maka perlu untuk memberantas korupsi diperlukan upaya yang begitu luar biasa. Baiklah, saya akan bahas poin penting gerakan anti korupsi. Korupsi di Indonesia sudah berlangsung lama. Berbagai upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak tahun-tahun awal setelah kemerdekaan. Berbagai peraturan perundangan tentang pemberantasan korupsi sudah dibuat. Demikian juga berbagai institusi pemberantasan korupsi silih berganti didirikan, dimulai dari tim pemberantasan korupsi pada tahun 1967. Upaya dengan pendirian KPK pada tahun 2003. Namun demikian, yang harus diakui bahwa upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang maksimal atau yang tercapai. Hal ini diantara lain terlibat dan masih rendahnya angka indeks persepsi korupsi atau yang disebut IPK Indonesia. Baiklah, peran mahasiswa. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari kebangkitan nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1996, dan Reformasi tahun 1998. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa tersebut, mahasiswa tampil di depan motor penggerak depan sebagai gagasan, semangat, dan idealisme yang mereka miliki. Peranan penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu intelektual, jiwa muda, dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni, telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Jadi, di negara kita saat ini, korupsi sudah menjadi makanan bagi masyarakat sehari-hari. Dan korupsi itu dilakukan oleh para pejabat yang besar, orang-orang besar yang ada di Indonesia. Namun,
Baiklah, saya akan menjelaskan bagian keterlibatan mahasiswa. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan kampus, lingkungan masyarakat sekitar, dan tingkat lokal atau nasional. Di lingkungan keluarga, internalisasi karakter anti korupsi di dalam dari diri mahasiswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan terhadap perilaku keseharian anggota keluarga. Di lingkungan kampus, keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam 2 wilayah, yaitu individu mahasiswa sendiri dan untuk komunitas mahasiswa. Di poin yang ketiga, di masyarakat sekitar, hal yang sama dapat dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungan di lingkungan masyarakat sekitar. Misalnya ada kantor-kantor pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan sewajarnya. Pembuatan KTP, SIM, KK, laporan kehilangan, dan sebagainya. Baiklah, jadi di negara kita lah masih korupsi itu masih di atas rata-rata. Masih banyak para pejabat-pejabat apa. Baiklah, demikian presentasi video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.